saya juga pengasuh baru ya, baru 12 tahun. Semua itu belajar. Saya sendiri pun juga belajar. Nah, oleh karena itu dalam belajar ini selalu mengembangkan inovasi dan menggali inspirasi agar kita tidak mati kreasi, karena semakin kekinian semakin berkembang. Kalau kita mati inovasi ya watamat kalimat rabbika sidqa wa adla ya. Oleh karena itu sholawat salam semoga tersampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak mikir agak ono. Ini lebih pada fasohahnya apa anu ini? Acaranya apa ini? Fasohah kali setoran. Oh iya. Nah, teman-teman yang murojaah ini kita selalu dituntut untuk ngaji ya, dituntut untuk belajar. Nah, di sini bukan tempatnya menuntut keadilan ya. Kalau menuntut keadilan itu di dunia kampus itu belajarnya itu belajar menuntut keadilan, belajar demo, berorasi, takbir, Allahu Akbar. Nah, kalau kita tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya, kayak gitu. Nah, kita ini yang harus kita tuntut adalah ilmu ya. Oleh karena itu kita membuat unit yang banyak, membuat mitra itu dengan mudah, membuat filial itu juga mudah. Ini adalah sarana-sarana latihan menjadi pemimpin, latihan menjadi kiai, meskipun itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sampean kalau diutus jadi imam taraweh di berbagai daerah itu ya, taraweh dengan makro 1 juz, apakah penghormatan masyarakat itu seperti apa? Kan mulyo ya, mulyo. Menjelang sore disiapkan bukonya, disiapkan jajannya, apa yang menjadi kesukaannya disediakan semuanya. Ketika malam kesehatannya pun juga staminanya disiapkan. Kemudian kondisi kejiwaannya pun juga dijaga, jangan sampai kacau. Ketika orang mau datang apa tanpa disadari, tanpa disetting, sudah ada protokoler sendiri. Umpama kayak orang mau datang maunya kurang baik, mesti dicegah oleh masyarakat yang bersangkutan itu. Nah, hal itu bukan suatu tujuan, itu adalah sebuah pembelajaran untuk belajar meningkatkan apa yang menjadi kebutuhan harus digapai itu. Nah, di sini tahap sampean sudah melewati tahap pertama ini ya, hatam. Nah, di sini nanti prakteknya itu sampean ada kalanya ditugaskan ngimami tahajud di tempat-tempat di luar seperti di Magopur, seperti di Banjarsari. Nah, tugas keluar itu bukan berarti mendapatkan kebebasan sebebas-bebasnya. Di situ untuk kesempatan untuk nyelintung. Budale bengi-bengi tapi gak langsung di tempatnya, leren mampir sing ngetan yang mau jagung, sing Panggopur leren yang cukir, leren anu barang. Itu kan hal-hal yang menyalahgunakan
kepercayaan itu ya. Nah, ini adalah sebuah latihan DKI kepercayaan untuk keluar. Nah, sekarang sampean ini pengurus bagian apa saja? Ini adalah dikasih kepercayaan untuk memegang amanat, dan kita akan mengembangkan sesuai bakat dan minat kalian semua kita gali di sini. Oleh karena itu, bakat-bakat yang Anda miliki semua kita arahkan, kita kawal, kita fasilitasi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan sebagai manusia yang layak secara manusiawi, yang layak secara ekonomi, layak secara sosial. Karena kita membutuhkan kuantitas yang besar, negara kita negara besar. Kebanyakan orang yang punya kemampuan otak itu bagus, kemauan tinggi, terkendala kan duit-duit kan itu ya. Oleh karena itu kita di sini tetap menggunakan membantu santri duafa. Gratis sedekah tidak ditolak itu ya. Sing duwe duit sedekah ya monggo. Lah, yang kan duwe duit ya dikei, sing gak duwe sangu disangoni itu ya. Di sini selalu saya sampaikan sedekah yang kami kasih harga lebih adalah sedekah inspirasi, sedekah koneksi, sedekah potensi. Ini sangat berharga lebih dari sekedar duit. Kita sampai seperti ini adalah sedekah inspirasi dari para wali santri. Seperti halnya juga sedekah apa itu sesuatu yang sedekah komposisi ya. Ketika teman-teman kita menampilkan sesuatu yang bagus dimanapun, sehingga orang sedekah promosi ya, sedekah promosi ya. Karena membawa nama haki dimanapun, menampilkan diri dengan bagus, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, orang melihat. Bagaimanapun juga dhamir itu kembalinya pada alladzi. Yang dulu-dulu santri yang saya kirim ke Jakarta itu ya ngimami tahajud, makro, khatam. Orang-orang kota, orang berpikir itu ketika kita ajak itu jawabnya juga rasional. Kita bangun pagi-pagi, sholat dengan mendengarkan lantunan bacaan Al-Quran yang begitu bagus, indah. Itu hati tenang, dapat inspirasi, inovasi dari Gusti Allah, dan juga dapat pahala. Lah kalau yang diputar itu kaset, maka yang masuk surga hanya kasetnya, katanya gitu. Oleh karena itu, dari seperti itu anak yang saya kirim itu ya pinter-pinter, akhlaknya bagus. Kata masyarakat setempat, kata jamaah bilang sama saya, jangan berhenti di sini, harus ditindaklanjuti, harus dikembangkan. Kata orang Jakarta apa? Mbak yakin santrine pinter, si pinter santrine. Lah, gurune pancet bakul kangkung itu. Tapi bagaimanapun juga kembali kepada saya juga manfaatnya. Sehingga beberapa tokoh di Jakarta mengatakan harusnya ini dikembangkan, panjenengan memiliki pesantren yang kokoh, yang besar, sehingga bisa melahirkan putra-putra bangsa yang berdedikasi tinggi, ya apal Quran gitu. Nah, jawab saya, ya mau saya seperti itu. Apakah yang harus saya siapkan? Nah, jawabnya apa? Yang penting beraktivitas saja, berkreasi. Nanti akan ditata oleh Gusti Allah sendiri. Nah, gitu. Tapi hal seperti itu ada hal-hal yang harus
dipahami, tidak boleh mutungan. Kena omongan nggak enak, mutung nggak mau, jangan ya. Sebenarnya orang-orang di sini yang dididik oleh Pak Haji Asmui itu banyak pinter-pinter, dan saya ini yang paling tidak pinter. Di WG Pak Rodi itu, wah itu sakti dulu itu. Ya karena mutung ya segitu. Terus yang marung di selatan Masjid Ar-Robot itu Pak Sul namanya, pinter dulu itu. Nah karena mutung ya segitu. Nah, saya ini yang paling kecil di antara yang paling tidak pinter. Kalau debat saya mesti kalah, tapi saya tidak putus asa. Saya belajar dan belajar. Mereka ketika membuat misi, mentok diomeli orang, berhenti macet, mandek, nggak terus. Kalau saya yang mau ngomel silakan ngomel, itu ngomel kamu sendiri. Saya berkarya, ini karya-karya sendiri. Nanti pinter tak pek dewe, mulio tak pek dewe. Saya gitu. Terus saya mondok ke tebir, ditertawakan sama orang, opo digawe bondo, kan gitu. Karena melarat, semuanya bisa diatur. Yang penting kita mau. Saya bikin perantara Yai Muslihan, Yai Pak Komari, Yai Pak Sakir bisa masuk. Gitu. Di kampung perasa saya paling pinter, tapi masuk sana lolok dewi. Saya belajar fasoha itu setor ke Yai Pak Sakir, tiap hari nangis saya dimarahin, nggak bisa itu kalau nggak ngaji dicari, dipanggil di speaker. Terus saya ini sudah besar, terus setor ini kok benernya gimana? Saya mau baca qalat ya wailata a'alitu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikho. Gak iso. Balik mana belajar sih. Ini dibalik mana. Saya baru masuk qalat ya wailata a'alitu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikho. Itu angel, balik. Akhirnya apa? Saya harus belajar kepada anak. Saya kan kelahiran tahun 70, anak itu kelahiran tahun 80, kecil. Cak, aku warono iki aku setor pirang-pirang dino gak iso dipares Yai Pak Sakir piye iki. Nah, teori ini saya diajari. Konya itu jangan sampai kurang dowo. Kemudian matinya tak itu disempurnakan. Qalat ya wailata a'alitu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikho inna hadza la syai'un ajib. Nah itu mana? Terus banyak. Apa itu? Sing jus wolu itu yang angel-angel itu. Lah, saya belajar ke anak kecil. Meskipun saya lebih tua, tapi ilmunya itu kalah. Ya, saya harus belajar. Terus saya setor di Pak Haji Hafid. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budu bura'a'u minkum. Itu yo angel yo dulu. Nah, saya menyimpulkan maka harus adanya la tuharrik bihi lisana kali ta'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Nah, muraqabah maca bareng itu. Nah, teknik-teknik yang kita buat ini adalah
hasil pengalaman saya ketika belajar itu. Seperti mengucapkan huruf-huruf isti'la itu ya. Mengucapkan kho misalkan. Nah, walal akhirah, mengucapkan kho bisa benar, maka qaulal layyina kemudian menyempurnakan matinya alif matobi'i itu dengan sempurna, bisa mengucapkan kho dengan tepat. Wabil akhirati, kalau akhir disentak-sentak sapa sing setor saya fasokaler itu barang tadi pagi itu apa mengucapkan walaqad ahidna ila kate ngucap walaqad ngono agak mendidik lah. Wong Al-Quran itu kaulam maisur, jadi gak usah pakai gitu. Lare menceng-menceng jare mengucapkan aslinya. Yo enggak. Adanya iklal itu di tasrif kalimat yang berubah susunan itu ya karena seperti wanadhu, asalnya kan naudhi'u. Wanadhu'ul mawazinal qista, asalnya kan naudhi'u. Mosok wanadhu kan ya enggak kan ya. Nah, tidak diangel-angel. Maka untuk mempermudah memasalkan itu ya adanya muraqabah, kemudian riyadhul lisan. Riyadhul lisan itu bangun pagi-pagi, jadi kita olah lisan itu pengucapan yang sedini mungkin adalah Al-Quran lah yang terbaik ya. Jadi setelah kita sembahyang makroe setengah juz, kemudian dilanjutkan dengan riyadhul lisan itu ya. Saya kira ini yang kita kirim ke unit-unit, ke filial-filial, ada daurah tahtim, daurah tasri, daurah tasmi itu ya. Nah, yang di filial-filial kalau khatam ya sudah harus kembali, nggak bisa enak-enakan, tetap itu. Kemudian terbukti di filial gak serius ya tarik, kemudian pelanggaran ya tarik langsung. Jadi kan dibuka pendaftaran, umpama pesantren Madinatu Ilmil Kitab Ilmil Quran, di sana ternyata gak serius ya tarik di sini. Di Baitul Grendel itu gak serius tarik, mana itu Baitul Grendel Pulurjo ya. Terus di Baitul Samsu. Nah, kalau Baitul Surya itu kan sudah mitra, nggak ada. Nah, kalau di Baitul Surya itu kan anak-anak yang suka surya itu ya di sana, nggak boleh balik. Di Gayam itu ada pondok mitra apa Baitul Surya itu ya. Dulu ada anak rombongan berapa 17 rokokan di atas itu. Di sidang sing nyidang belum mulai ngomong sudah usul, saya minta dibuatkan pondok Baitul Surya. Ya dibuatkan pondok Baitul Surya. Nah kalau yang itu kan beda lagi. Untuk sementara ini akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.